Ya, baik Pak Adi, terima kasih banyak atas waktunya. Saya mungkin lebih singkat saja. Ibu Nina yang saya hormati, di sini banyak teman-teman saya juga yang hadir. Aduh, senior-senior saya luar biasa. Di sini kita sharing session aja ya. Jadi Pak Iwan tadi sudah menjelaskan tentang bagaimana grand design dari SN4 itu sendiri secara komprehensif, bagaimana desain holdingnya yang kita implementasi masuk ke struktur organisasi di Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga bagaimana penyelenggaraan knowledge management serta learning organization yang akan kita lakukan sehubungan dengan kegiatan SN4PU yang merupakan mandatori dari kegiatan pengembangan kompetensi. Pak Adi, saya mungkin lebih ke implementasi, bagaimana nantinya kita melakukan rencana aksi penyelenggaraan SN4PU, dan juga kita akan sharing untuk kegiatan pengembangan kompetensi yang sudah dilakukan di BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan khususnya ya. Saya izin share Pak Adi ya, mudah-mudahan jaringannya bagus. Jadi kita tidak terbantu karena hari ini Sulsel sangat cerah, khususnya di Kota Makassar. Pak Adi, saya slideshow ya. Kelihatan enggak Pak Adi? Sebentar Pak, lagi proses Pak. Oke, tapi baru kelihatan yang belum dibesarkan ya Pak? Iya, belum slideshow ya. Ini belum slideshow-nya Pak. Oke, baik. Ya, saya langsung saja Pak Adi. Silakan. Ya, di sini saya akan bercerita tentang bagaimana kegiatan pengembangan kompetensi yang terjadi transformasi dari Learning Center ke SN4PU yang notabene memang harus kita jalankan. Karena kenapa? Beberapa kesempatan saya bertanya dan ngobrol dengan teman-teman, itu masih banyak yang belum familiar dengan kata SN4PU ya. Padahal sebenarnya Bapak Ibu, dalam PP 17 2020 ini perubahan dari PP nomor tentang pengembangan manajemen PNS ya. Di sini dijelaskan bahwa pengembangan kompetensi ini ditambahkan pengembangan kompetensi sebagaimana yang dilakukan dalam proses pembelajaran di peningkatan dan pengembangan kompetensi ASN itu sudah melakukan pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi atau SN Korpu. Nah, ini memang sudah menjadi mandatori yang harus dilakukan oleh seluruh instansi yang ada di negeri ini. Nah, kemudian diperkuat lagi di manajemen talenta pada Permenpan nomor 3 2020 bahwa pengembangan kompetensi talenta itu dilakukan melalui ASN Corporate University dengan metode klasikal dan non klasikal sebagaimana tadi secara grand design digambarkan oleh Pak Setiawan, dan ini juga pembelajarannya bisa indoor dan outdoor serta bagaimana bentuk-bentuk pengembangan kompetensi lainnya. Nah, inilah yang akan perlu kita gali dengan menggunakan budaya kerja dan learning organization nantinya sesuai dengan karakter yang dimiliki oleh pemerintah daerah masing-masing atau instansi masing-masing, tetapi tidak lepas dari apa yang diinginkan oleh substansi dari SN Korpu itu sendiri. Nah, untuk itu Bapak Ibu, di sini saya melihat definisi dari SN Korpu, apa sebenarnya keinginan yang harus kita kembangkan dalam proses pengembangan kompetensi. Tadi Pak Iwan sudah menjelaskan bagaimana entitas sebuah organisasi dalam menyelenggarakan pengembangan kompetensi, di mana ASN Korpu menginginkan bahwa sistem pengembangan kompetensi itu harus mengarah kepada tujuan pembangunan nasional, di mana kalau kita adaptasi di pemerintah daerah, ini harus bermuara kepada apa sebenarnya program prioritas, visi misi dari sebuah organisasi. Karena pada dasarnya bahwa pengembangan kompetensi yang dilakukan harus meningkatkan sebuah pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kinerja organisasi. Nah, ini dilakukan dengan bentuk penanganan isu-isu strategis melalui proses pembelajaran yang tematik dan terintegrasi, dengan tentu saja melibatkan seluruh stakeholder, tidak hanya dalam instansi maupun di luar instansi. Nah, ketika kita menyebarkan, berarti ada beberapa perubahan-perubahan dalam paradigma belajar untuk menuju ke tematik dan terintegrasi tersebut, di mana nantinya perubahan dari training and development kita masuk ke dalam learning and development, khususnya dalam pengembangan sumber belajar dan budaya belajar yang akan kita lakukan dalam sebuah organisasi. Kemudian tentu saja kita akan merubah cara memberikan pelatihan yang selama ini kita lakukan secara structural learning, metode ceramah. Kalau kita zaman-zaman dulu kita ikut pelatihan-pelatihan yang khususnya
pelatihan manajerial ya, itu lebih banyak ke ceramah. Sekarang itu bentuknya sudah mengarah ke tematik dan sudah memberikan warna-warna pemberian terhadap sumber-sumber belajar dan metode-metode belajar yang sangat variatif. Dan tentu saja kegiatan ini nantinya akan menjadi variasi dalam memberikan metode-metode dan pengembangan sumber belajar yang nantinya dalam pembelajaran SN4PU itu akan kita buat dalam bentuk structural learning, kemudian social learning, dan learning from experience. Bahwa dalam sistem pembelajaran SN4PU yang kita dapatkan nantinya secara terintegrasi, kita memadukan antara pemberian intervensi pengembangan kompetensi itu melalui ceramah, kemudian bisa kita gunakan pembelajaran jarak jauh atau e-learning, ataupun kita menggunakan klasikal. Tetapi porsinya nanti di sini kita akan patok secara 10% di sini. Kemudian social learning yang kita lakukan dalam suatu paket program pelatihan, nantinya kita akan buat dalam bentuk coaching dan mentoring, dan juga melakukan benchmarking, di mana social learning ini kita akan mengadaptasi kegiatan yang akan kita lakukan secara implementasi, yang kemudian nanti akan kita masukkan dalam unsur-unsur pembelajaran dalam rangka peningkatan kinerja organisasi kita. Dan yang paling penting di sini adalah learning from experience. Kita harapkan bahwa pembelajaran nantinya itu tidak hanya satu arah, tetapi peserta nanti diharapkan mampu untuk mengimplementasikan apa yang menjadi substansi pembelajaran yang akan dilaksanakan. Sekiranya nanti dalam penentuan jam pelajaran atau apapun itu, kita bisa meminta kepada peserta untuk melakukan implementasi. Nah, bisa kita lihat di sini kita gambarkan untuk manajerial ya, termasuk Latsar, mereka harus menyusun kertas kerja, di mana nantinya ia akan kita masukkan dalam sebuah pembelajaran secara experience yang akan nanti kita masukkan dalam 70%. Jadi pembelajaran korpus sebenarnya di sini benang merahnya ada pada integrasi pembelajaran, baik itu secara structure, sosial maupun experience yang nanti akan kita paketkan dalam program pelatihan secara 10, 20, dan 70. Nah, ini intinya. Nah, kemarin teman-teman menanyakan, Pak Arwin, apa sih sebenarnya yang berubah dari adanya Korpu itu dengan sistem pengembangan kompetensi yang sudah ada? Nah, coba kita lihat, sebelum adanya Korpu, LAN itu sudah melakukan pengembangan melalui Perlan nomor 10 2018 tentang pengembangan kompetensi ASN, di mana pengembangan kompetensi itu harus bermuara dengan apa yang dilakukan oleh beberapa instansi yang lainnya. Seperti dalam hal ini, ada instansi khususnya BKD yang harus meramu kegiatan pengembangan kompetensi yang nantinya akan dimobilisasi dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Nah, khusus untuk pengembangan kompetensi tersebut, memang harus ada kerjasama antara manajemen kepegawaian dengan pengembangan kompetensi yang secara framework dapat kita lihat di sini, Bapak Ibu ya. Nah, khusus untuk melihat bagaimana sebenarnya perencanaan pengembangan kompetensi itu dibuat, tentu saja kita mulai dari kelembagaan yang memiliki standar kompetensi jabatan, serta melihat bagaimana secara umum profil PNS itu sudah dilakukan inventarisasi terkait dengan pemetaan kompetensi, pemetaan kualifikasi, dan pemetaan kinerja. Dan tentu saja di dalamnya nanti akan dilakukan validasi yang nanti akan didapatkan gap atau diskrepansi atau kesenjangan yang pada dasarnya harus dimiliki oleh seorang PNS dalam rangka memenuhi kinerja dan standar kompetensi jabatan yang harus dimiliki dalam bentuk sebuah pengembangan kompetensi yang saat ini kita masukkan dalam 9 kotak atau manajemen talenta. Nah, disitulah nantinya kita akan membuat dokumen atau dokumen perencanaan pengembangan kompetensi untuk dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi. Ini sebenarnya sudah berjalan, Bapak Ibu, tetapi nanti di mana letak SN4PU tersebut secara terintegrasi. Nah, untuk itu kami memikirkan bahwa antara instansi BKD dengan BPSDM itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena dalam mobilisasi pegawai, pengembangan karir dan pola karir itu terkait dengan upaya-upaya untuk memperbaiki kompetensi yang dimiliki oleh ASN yang ada melalui pengembangan kompetensi. Untuk itu, kita perlu meramu bagaimana bentuk pelatihan, jalur pelatihan, serta konversi jam pelajaran
serta sistem penyelenggaraan sampai dengan kita melakukan evaluasi yang nantinya akan bermuara kepada peningkatan kinerja organisasi dan tentu saja akan terintegrasi dengan hasil pengembangan kompetensi itu tersendiri terkait dengan manajemen talenta dan manajemen karir yang akan menjadi sebuah pola karir dalam manajemen karir yang ada di sistem merit yang saat ini kita laksanakan. Jadi memang SN Korpu ini tidak bisa lepas dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Nah, bagaimana kita menyusun perencanaan pengembangan kompetensi? Nah, di sini kita memang melibatkan secara whole of government antara instansi yang mengelola standar kompetensi jabatan, kemudian instansi yang mengelola manajemen kepegawaian, serta bagaimana Badan Pengembangan SDM itu menjemput bola untuk kemudian melakukan kegiatan pengembangan kompetensi atas inventarisasi kompetensi yang perlu dikembangkan, yang sudah dilakukan secara profil. Kalau kita lihat di merit system di pengembangan karir, di situ mulai dari SKJ, kemudian melakukan profil kepegawaian atau personal dari data diri setiap ASN, kemudian nanti akan menghasilkan kegiatan talent pool yang nantinya akan bermuara kepada data program pengembangan kompetensi hasil dari kesenjangan kompetensi yang dimiliki, baik itu secara standar kompetensi jabatan maupun kompetensi yang dimiliki serta kinerja dalam rangka menjalankan tugas-tugas yang ada di OPD. Nah, untuk itulah Badan Pengembangan SDM di sini nanti akan bermain dalam rangka pengembangan program pelatihan yang nantinya kita akan laksanakan secara model ASN Korpu secara terintegrasi. Nah, kita lihat sistem pelatihan yang ada saat ini. Jadi saya mencoba memasuki ranah bahwa sebenarnya sistem pelatihan yang kita laksanakan apa sebenarnya yang perlu kita jadikan adaptasi dengan adanya ASN Korpu. Sebenarnya tidak banyak yang kita akan rubah karena memang peraturan perundang-undangan terkait dengan pengembangan kompetensi memang sudah menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi kita. Tinggal kita jadikan organisasi itu menjadi learning organisasi, kita jadikan knowledge management supaya sistem pembelajaran nanti ini betul-betul bisa berbasis terintegrasi dan menyelenggarakan kegiatan dengan metode yang lebih praktis lagi dengan ASN Korpu. Nah, program pelatihan selama ini kita lihat untuk perencanaan pelatihan ya. Di sini perencanaan pelatihan kita lihat dari sisi instrumental, ada juga dari sisi raw dan instrumentalnya. Ini yang harus betul-betul kita adaptasi nantinya dengan model-model pengembangan kompetensi yang berbasis learning and development. Program pelatihan selama ini, jujur saja, secara existing bahwa banyak sekali kegiatan pelatihan yang dilaksanakan tidak berdasar dengan kebijakan program prioritas yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kemudian, kegiatan pelatihan juga tidak dilaksanakan melihat dari gap atau diskrepansi kebutuhan kegiatan yang akan dijalankan oleh sebuah organisasi. Jadi kebanyakan pelatihan, program pelatihan itu berdasarkan kebijakan yang ada pada sebuah organisasi. Nah, ini program pelatihannya harus betul-betul kita rubah sistemnya supaya betul-betul kita mendapatkan program pelatihan yang efektif. Kemudian nanti pengolahan pelatihan otomatis kita akan sesuaikan dengan knowledge management yang ada. Automatically juga karena terintegrasinya antara 10-27 itu, 20-70, kita akan menyesuaikan dengan desain kurikulum. Tetap harus ada rencana pembelajaran serta RBPMP, kemudian harus ada bahan ajar atau modul. Strategi pembelajaran ini yang paling banyak berubah nanti, karena nanti di sini kita akan menggunakan beberapa IT sebagai sumber belajar, kemudian beberapa metode pembelajaran yang melibatkan beberapa unsur-unsur terkait dengan 70% tadi. Kemudian tenaga kediklatan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Iwan, ini kita bisa menggunakan orang-orang yang expert, baik itu di dalam maupun di luar, dan automatically sarana dan prasarana nanti akan kita sesuaikan dengan metode atau strategi pembelajaran yang akan kita lakukan. Biaya pelatihan dengan SN Korpu ini, dengan kita masuk ke PP 30, kita masuk ke kebijakan-kebijakan, ini nantinya kalau kita menggunakan expert dari internal, ini tentu akan bisa mengirit biaya, bahkan ini akan menciptakan biaya pelatihan yang zero cost. Ini bisa kita lakukan ya. Kalau memang semuanya sudah mantap terkait dengan sarana dan prasarana. Nah, tentu saja dengan program pelatihan yang kita lakukan, nanti kita harus memilih calon peserta yang tepat.
calon peserta yang memiliki data kesenjangan kompetensi, kemudian bagaimana kita menciptakan iklim lingkungan lembaga pelatihan secara kondusif dalam menyelenggarakan ASN Korpu tersebut, dan nanti kita lakukan evaluasi, dan evaluasinya pun nanti kita sesuaikan. Dalam hal ini nanti saya akan ceritakan bagaimana level-level evaluasi kita lakukan. Ada level 1, ada level 2, dan ada level 3 terkait dengan bagaimana keterlibatan individu atau seorang ASN dalam memberikan kontribusi peningkatan kinerja bagi organisasi. Ya. Nah, untuk itu Provinsi Sulawesi Selatan akhirnya membuat sebuah regulasi melalui Peraturan Gubernur 58 2020 tentang ASN Korpu, karena memang secara ruang lingkup dan substansi yang dibutuhkan oleh ASN Korpu tersebut untuk menjalankan sistem penyelenggaraan pengembangan kompetensi berbasis terintegrasi itu insya Allah sudah menjadi kewajiban kita sama-sama. Nah, untuk itu 2020 kemarin kita membuat peraturan gubernur yang berisi tentang bagaimana organisasi atau desain holdingnya tadi sudah diceritakan oleh Pak Iwan. Kemudian bagaimana sistem penyelenggaraan pengembangan kompetensi. Kemudian nanti di sini ada evaluasi dan infrastruktur yang ada yang kita kemas dalam sebuah aturan yang menjadi komitmen bersama untuk menyelenggarakan ASN Korpu, dan ini juga kita sudah sosialisasikan di beberapa kesempatan, apalagi kemarin dengan adanya pandemi ini sangat-sangat efektif untuk kita melakukan beberapa metode pembelajaran yang terkait dengan pengembangan kompetensi. Ya, saya lanjut. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Iwan, ini adalah desain holding atau struktur organisasi yang kita buat dalam mereka-mereka atau komitmen dalam penyelenggaraan ASN Korpu secara organisasi. Nah, dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi selama ini lebih banyak dilaksanakan oleh BKD dan BPSDM. Nah, secara kewenangan pengembangan kompetensi itu sangat penting dalam rangka meningkatkan kinerja ya, secara instansi maupun secara organisasi yang kita harapkan nanti akan berpengaruh dengan sakit kita dan pengaruh dengan peningkatan kesejahteraan. Itu secara sasaran nanti ke depannya. Tetapi secara mikro bahwa kita harus melibatkan beberapa unsur-unsur agar supaya kegiatan pengembangan kompetensi itu tepat sasaran. Di sini, di penyelenggara ASN Korpu, diketuai oleh Pak Sekda, dan di bawahnya ada Bapeda sebagai penyelaras perencana, ada Kepala BKD, BKD selaku penyelaras manajemen kepegawaian, serta tentu saja ada BPSDM. Kenapa kita melibatkan di sini Bapeda? Karena Bapeda adalah otak dalam rangka meramu kegiatan perencanaan pembangunan yang ada di sebuah instansi. Semua program pelatihan harus betul-betul direkomendasi oleh Bapeda, karena kita menginginkan bahwa kegiatan pelatihan yang dilaksanakan itu harus betul-betul bisa menjadi program prioritas yang dilaksanakan, baik itu secara 5 tahunan atau RPJM maupun di renja setiap organisasi. Nah, selama ini juga kita tidak melibatkan OPD dalam penyelenggaraan kegiatan kompetensi. Nah, untuk itu OPD kita masukkan sebagai secara ex officio sebagai dekan di sini. Apa fungsinya dekan di sini? Dekan nantinya sebagai pengelola ASN Korpu adalah sasaran-sasaran kegiatan pengembangan kompetensi yang nantinya akan membuat sebuah paket kegiatan pelatihan. Nanti saya akan jelaskan di bawah, di mana dekan juga kita harus mampu untuk menyusun program pelatihan apa yang dibutuhkan, kemudian bagaimana menyusun desain pelatihan melalui kurikulum, dan juga nanti mampu untuk menentukan fasilitator pelatihan serta bisa menjadi expert dalam mengelola pelatihan tersebut. Nah, disinilah yang nantinya akan kita ciptakan sebuah budaya belajar di setiap OPD melalui sistem pembelajaran yang melibatkan dekan. Nah, tentu saja secara kebijakan di sini ada pembina, kemudian dikendalikan oleh beberapa OPD yang terkait dengan komite pengarah, karena di sini terkait dengan anggaran juga, serta beberapa kebijakan-kebijakan yang menjadi dasar penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang kita lakukan. Oke. Nah, kita lanjut. Apa sebenarnya yang menjadi
kewenangan dari ketua atau penyelenggara ASN Forum tersebut yang diikuti oleh Pak Sekda. Nah, di sini kita harapkan bahwa penyelenggara ASN Forum itu sudah memiliki rancangan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi yang berangkat dari seluruh dekan nantinya. Kemudian nanti di sini secara bersama-sama menyusun kebijakan pengembangan kompetensi, kemudian nanti akan dilakukan pengembangan bentuk pelaksanaan pengembangan kompetensi, menyelenggarakan kegiatan pengembangan kompetensi sampai dengan evaluasi. Di mana kita harapkan bahwa seluruh rangkaian kegiatan ini betul-betul terintegrasi oleh instansi terkait dalam rangka manajemen kepegawaian, serta pengembangan karir dan pengembangan kompetensi yang dimiliki oleh setiap ASN. Jadi ranah-ranah untuk pengembangan kompetensi memang harus betul-betul bisa terintegrasi supaya mereka yang sudah memiliki kompetensi yang baik itu diberikan reward dan juga ada punishment untuk mereka yang masih kurang dalam hal peningkatan kinerja yang kita nantinya akan masukkan dalam bengkel pengembangan kompetensi tersebut. Nah, ini yang paling penting, Bapak Ibu, di OPD-OPD yang secara eksplisit menjadi sebuah dekan, kita harapkan ini juga menjadi PR bagi kita semuanya. Kita harapkan mampu untuk menyampaikan usulan rumpun katalog program pengembangan kompetensi, juga mampu untuk menyusun kurikulum pengembangan kompetensi, kemudian menyusun atau usulan kebutuhan pengembangan kompetensi, kemudian menyampaikan kelompok keahlian atau expert, karena nanti di sini secara metode sudah pasti akan kita lakukan kegiatan mentoring dan coaching, karena kita harapkan dalam 70% itu ada action learning project yang akan kita lakukan sebagai implementasi dari substansi pengembangan kompetensi tersebut. Nah, yang menjadi kendala memang sampai dengan hari ini, sosialisasi khususnya untuk kegiatan desain pengembangan kompetensi itu sendiri perlu kita lakukan secara bertahap. Nah, untuk itu dalam Pergub kita membutuhkan learning advisor yang nantinya akan menjalankan tugas untuk membantu dekan dalam menyelenggarakan penyusunan perencanaan program, penyusunan kurikulum pelatihan, menyusun desain pelatihan, serta bagaimana nanti kita memfasilitasi supaya kepala OPD atau mereka yang dianggap expert dalam bidang atau substansi kegiatan fokus pelatihan nantinya bisa berperan sebagai mentoring dan juga berperan sebagai coaching, atau mungkin kita akan bisa menentukan siapa-siapa atau instansi yang terkait yang linear dalam rangka pengembangan kompetensi tersebut. Nah, memang di sini tugas learning advisor dibuat oleh BPSDM supaya nanti akan mengkampanyekan bagaimana sistem pengembangan kompetensi dan sistem budaya belajar nantinya pada seluruh OPD termasuk di BPSDM sendiri. Jadi memang BPSDM selain dia sebagai penyelaras pengembangan kompetensi juga secara dekan juga mengembangkan kegiatan kompetensi yang terkait dengan upaya-upaya peningkatan tusi daripada BPSDM itu sendiri. Nah, terkait dengan learning advisor, di sini baru-baru saja sudah ada uji publik tentang perubahan PP ya, Permenpan 22 ke 42 2021 tentang jabatan fungsional widya suara. Di sini saya ambil di tusi dari widya suara ahli madya. Salah satu poinnya di sini adalah melaksanakan asistensi dan konsultasi pada pembelajaran terintegrasi atau corporate university. Jadi memang kalau kita berbicara korpu ini memang sudah menjadi ranah bagi seluruh instansi dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatannya, khususnya kita yang ada di pemerintah daerah, memang sudah harus go ya untuk melakukan roadmap kegiatan penyelenggaraan kompetensi ini sendiri. Nah, yang paling pas memang untuk bertindak sebagai learning advisor di sini adalah memang kita membutuhkan tenaga-tenaga widya suara, karena memang selain tusinya juga yang paling paham tentang proses penyusunan kurikulum adalah seorang widya suara. Tapi tidak menutup kemungkinan learning advisor itu bisa diambil dari pihak-pihak atau stakeholder yang lain. Ya. Saya lanjut, Bapak Ibu. Nah, dalam rangka mengintervensi budaya belajar yang akan kita lakukan di dekan atau OPD, di sini kita bisa mencatut beberapa instrumen. Di sini kita mencoba mengambil pola EDI, yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluasi. Kemudian kita juga bisa mengambil model yang disampaikan oleh Kirkpatrick, yang nantinya kita akan bisa membuat manajemen pengetahuan yang nantinya bisa diterapkan dalam
kegiatan pengembangan kompetensi terintegrasi tersebut di setiap OPD yang nantinya akan berfungsi sebagai sasaran kegiatan pengembangan kompetensi di tahap dekan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kami baru saja melakukan mentoring dengan ASN Telkom ASN Korpu, di mana dalam proses perencanaan kegiatan pengembangan kompetensi, betul-betul supaya tepat sasaran, kita harus melakukan learning need diagnostik yang dulu-dulunya kita belajar tentang analisis kebutuhan pelatihan. Ya, dengan menggunakan instrumen EDI tadi, kita mencoba melakukan bagaimana mendiagnosis kebutuhan pelatihan dengan melihat core kompetensi yang ada di setiap OPD, kemudian nanti bagaimana kita melakukan developmental need analysis, serta melakukan analisis kebutuhan pelatihan yang nanti menjadi sasaran program pelatihan untuk menyusun desain pengembangan kompetensi yang dibutuhkan oleh instansi dalam rangka mewujudkan pola terintegrasi dan bagaimana mewujudkan kinerja organisasi dan bagaimana mewujudkan budaya-budaya belajar dan learning organisasi yang betul-betul bisa menjalankan model pengembangan kompetensi ini. Nah, di core kompetensi ini nanti akan melahirkan fokus pembelajaran, kemudian di developmental need analysis nanti akan menghasilkan peta pembelajaran, dan untuk TNA atau training need analysis nanti akan menghasilkan rencana pengembangan kompetensi yang biasa kita sebut sebagai program pelatihan yang tentu saja yang kita harapkan bisa menjawab semua diskrepansi atau kesenjangan-kesenjangan yang ada pada OPD dengan menggunakan pola terintegrasi. Nah, di sini ada beberapa instrumen yang bisa kita lakukan tentu saja untuk melakukan LND tersebut, mulai dari CCA, DNA, dan TNA, proses menganalisis tujuan dan strategi organisasi, tentu saja kita harus membuka dokumen, dan ini memang kita harus lakukan brainstorming. Inilah tugas-tugas dari learning investor nantinya yang kita harapkan ketika dekan sudah mampu mandiri untuk menjalankan kegiatan ini, sudah menjadi sebuah habituasi yang menjadi budaya belajar nantinya, ini akan sangat keren sekali dan memang akan membutuhkan waktu. Nah, inilah yang menjadi sasaran dari ASN Korpu itu sendiri. Nah, kemudian di DNA ini, kemudian nanti kita akan menganalisis kompetensi inti dari untuk menjalankan kegiatan pengembangan kompetensi melalui blueprint pembelajaran di sebuah organisasi. Ini memang membutuhkan waktu ya Bapak Ibu dalam menjalankan tadi ini CCA, kemudian di sini LND. Kita harus melakukan diskusi kepada stakeholder untuk menggali pengembangan kurikulum terkait dengan fokus pembelajaran yang sudah didapatkan, yang nantinya kita harapkan bahwa dari hasil training need analysis melalui diskusi dan FGD, kita sudah mendapatkan program pelatihan dan sudah melakukan estimate pesertanya siapa, waktu pelatihannya berapa lama, metode pelatihannya seperti apa, yang nantinya ini fokus pembelajaran ya, learning fokus. Oh ya Bapak Ibu, kemarin kita juga sudah melakukan piloting untuk ke beberapa OPD, ada BPSDM sendiri, kemudian Diskominfo, kemudian ada Biro Organisasi, ada Inspektorat, kemudian Bapelitbangda, BKD, dan BKD. Ini adalah hasil dari penyelenggaraan core kompetensi analisis, di mana kita sudah mendapatkan learning fokus, contohnya seperti ini Bapak Ibu, di BPSDM, apa yang kita dapatkan sebagai core kompetensi untuk meningkatkan kinerja hasil dari proses kegiatan analisis, kemudian yang nantinya secara TNA kita akan membuat sebuah program pelatihan. Nah, untuk merangkai kegiatan pelatihan tersebut supaya lebih efektif, di sini kita melakukan development plan. Di sini saya kasih contoh saja program pelatihan yang akan kita lakukan di salah satu OPD, yaitu sistem akuntabilitas instansi pemerintah. Nah, untuk mengintegrasikan pengembangan kompetensi ini secara job base-nya seperti apa, nanti akan menjadi mentor, coach, dan expertnya siapa, dan bagaimana melakukan formal training yang nanti kita sesuaikan dengan learning organization. Nah, misalnya yang dibutuhkan oleh OPD terkait dengan upaya untuk peningkatan fokus pembelajaran ini nantinya, misalnya seperti ini, yang akan kita lakukan sebagai job based assessment adalah nanti peserta mampu menyusun, mampu menganalisis, mampu menyusun review, dan mampu menganalisis terkait dengan substansi pembelajaran. Nah, ini nanti akan kita ramu dalam 70%. Bisa kita gunakan Excel Learning Project yang nantinya akan menjadi sebuah implementasi pembelajaran bagi para peserta.
Kemudian 20% nanti untuk mengawal kegiatan implementasi ini oleh mentor dan coach yang nantinya juga kita bisa libatkan expert. Sebagai contoh di sini, secara expert kita libatkan Kepala Bapelitbangda, kemudian Biro Organisasi, karena ini substansi atau fokus pembelajarannya terkait dengan Sakip. Nah, di formal training ini kita bisa menceritakan overview dan juga bisa menyampaikan beberapa sumber-sumber belajar atau sumber-sumber bahan bacaan, baik itu secara bahan bacaan maupun secara video pembelajaran yang nantinya sebagai langkah awal dan bagaimana rundown kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh peserta nantinya. Ini secara umum untuk development plan-nya. Nah, untuk implementasinya sendiri, kita menggunakan pola terintegrasi 70-20-10. Banyak sekali metode yang bisa kita lakukan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Iwan ya. Misalnya di structural learning, kita bisa lakukan webinar, kita bisa lakukan PPJ, kita bisa lakukan e-learning sebagai platformnya, dan untuk itu memang dibutuhkan beberapa fasilitas atau sarana dan prasarana melalui learning management system. Nah, kemudian untuk learning momentum atau social learning-nya untuk 20% yang kita sebutkan sebagai learning from others di sini nanti akan didampingi oleh coach. Kemudian nanti ada sistem pembelajaran community of practice COP. Jadi tergantung Bapak Ibu, tidak harus digunakan semua. Jadi tergantung bagaimana efektivitas penyusunan desain pembelajaran yang nantinya akan kita bungkus dalam sebuah kurikulum pembelajaran. Nah, yang paling penting kita harapkan bahwa bagaimana mengemas learning from experience-nya ini. Yang kita harapkan bahwa Excel learning-nya ini akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada pada substansi fokus pembelajaran yang kita jadikan program pengembangan kompetensi bagi sasaran-sasaran pelatihan yang ada. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kita harus membuat model kurikulum, silakan saja nanti setiap instansi bebas-bebas saja, tetapi harus memuat sistem pembelajaran yang diintegrasi yang diinginkan oleh ASN Korpu tersebut. Kalau di BPPDM Sulsel, insya Allah kita akan membuat template Kursilmat. Di sini ada template-nya yang berisikan pendahuluan, ada kompetensi yang diharapkan untuk peserta, syarat peserta apa, kemudian ada comply budaya kerja yang akan dilakukan, kemudian bagaimana learning cycle-nya, tentu saja ini harus terintegrasi 10-20-70, peserta pelatihannya, lama pelatihan, materi pelatihan, metode pembelajaran, media pembelajaran seperti apa, bagaimana metode evaluasinya. Nah, untuk evaluasi itu sendiri Bapak Ibu, di sini nanti kita akan buatkan level. Ada level 1, level 2, level 3 sampai dengan level 4. Level 4 itu peserta sudah mampu untuk memberikan benefit atau kontribusi terhadap kinerja yang ada di OPD-nya. Tadilah misalnya Sakip tadi, pembelajaran Sakip, apa yang menjadi masalah di situ, peserta sudah mampu untuk melakukan kegiatan-kegiatan action dalam rangka menjalankan tugas-tugasnya untuk mengelola Sakip. Ini contohnya ya. Jadi ada level 1. Kalau level 1 itu hanya sekedar pemahaman, level 2 terlibat dalam kegiatan substansi tersebut di organisasi, kemudian di level 3 sudah mampu menjalankan tugas dengan baik, level 4 itu sudah mampu memberikan kontribusi terhadap hasil evaluasi dari pengembangan kompetensi tersebut. Nah, ini bisa kita bungkus di peraturan ya, silakan nanti setiap instansi dalam mengemas kurikulum pembelajaran ini, karena dalam Perlan nomor 10 2018 memang dinyatakan bahwa untuk kegiatan pengembangan kompetensi teknis setiap instansi itu silakan, kalau misalnya belum ada ketersediaan kurikulum dari instansi pembina, kita bisa saja untuk menyusun kurikulum terkait dengan kegiatan pengembangan kompetensi. Ya, berbicara tentang kegiatan pengembangan kompetensi, Bapak Ibu, ada kompetensi manajerial yang memang sudah given ya. Mungkin kita tidak terlalu banyak lagi direcokin dengan kegiatan terintegrasi ini karena memang LAN sudah sangat expert sekali untuk menyusun kegiatan PKP, PKA, bahkan Latsar yang baru-baru ini sudah tematik berakhlak, itu betul-betul diadaptasi dari ASN Korpu dan sangat membantu sekali untuk kita mengadaptasi untuk masuk ke ranah-ranah kegiatan pengembangan kompetensi baik itu teknis maupun kegiatan kompetensi lainnya. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Iwan, ini adalah bentuk kegiatan yang bisa kita masukkan dalam 70 maupun 20, ada sistem coaching, ada e-learning, ada benchmarking, ada magang, data sharing,
PPJ untuk 10%-nya dan lain-lain. Tinggal nanti bagaimana kita mendesain pelatihan kegiatan tersebut dalam sebuah kurikulum. Juga sudah difasilitasi di Perlan nomor 10 bagaimana kita melakukan konversi terhadap jam pelajaran pada saat kita melakukan pola pelatihan atau desain pelatihan dengan menggunakan 70-20-10 tadi. Jadi kalau kita lihat di PKA ya maupun PKP, jam pelajaran untuk penulisan kertas kerja memang ada. Tetapi khusus untuk ketika kita akan mengadaptasi kegiatan terintegrasi tersebut, kita bisa masuk di Perlan nomor 10 tahun 2018, bagaimana mengkonversi kegiatan-kegiatan tersebut supaya jam pelajarannya itu bisa ada penyamaan persepsi pada saat kita melakukan kegiatan pengembangan kompetensi. Ya, Bapak Ibu, di Sulawesi Selatan sendiri progresnya kita sudah sampai di perjalanan ke-11 ya, ke-10. Kita sudah melewati ke-10, itu masih banyak PR lagi Bapak Ibu. Memang secara utuh dalam kegiatan penyelenggaraan kompetensi kita masih banyak PR lagi, masih perlu kerja-kerja gitu teman-teman. Makanya dalam kolaborasi antara pengelola, tenaga pengajar, widya suara, atau unsur-unsur yang memang terlibat secara stakeholder dalam kegiatan pengembangan ini memang harus betul-betul berkolaborasi, terintegrasi juga, supaya nanti sama-sama kita bisa mengimplementasikan SN Korpu itu sendiri. Nah, di sini saya lihat kita sampaikan perjalanannya ya. Memang cukup lama Bapak Ibu, kalau ada yang tanya, Sulsel Korpu sudah jalan, kita bilang rencana aksinya sudah, tetapi masih on the track ya. Masih on the track, kita juga masih tahap piloting. Untuk 2022 ini memang kita lebih masuk ke dekan untuk melakukan pendampingan bagaimana sebenarnya implementasi dari kegiatan yang harus dilakukan oleh OPD tersebut, dan juga kita akan menyusun beberapa ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang terkait dengan upaya-upaya untuk mendukung kegiatan SN Korpu ini. Kemudian nanti pengembangan master plan-nya tadi disampaikan oleh Pak Iwan itu perlu diadaptasi lagi masuk dalam kegiatan learning organization. Kemudian nanti kita harapkan bahwa tahun 2022 ini targetnya kita sudah mampu untuk menyelenggarakan kegiatan pengembangan kompetensi yang betul-betul bermuara sampai dengan seluruh kegiatan budaya belajar, sumber belajar dan learning organization, serta menciptakan knowledge management itu bisa betul-betul kita laksanakan. Saya kira demikian Pak Adi dari saya. Mungkin kalau misalnya ini sharing session ya Bapak Ibu, mungkin ada ide-ide atau saran-saran ataupun sharing-sharing yang lain akan kita lakukan. Mungkin masih ada waktu, saya kembalikan ke Pak Adi, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.